Businessman Opinion. Mitra bisnis, dalam Rapimnas Gerindra, Prabowo mengatakan siap maju lagi menjadi Capres 2024. Kita ketahui Prabowo sudah ikut dalam 3 pemilu terakhir, 2009 sebagai Cawapres, 2014 dan 2019 sebagai Capres, namun belum berhasil. Bagaimana menurut Anda kans Prabowo 2024 ini? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Menurut saya, pemilu di negara kita itu yang penting di belakang layarnya atau settingan atau diberi jabatan, baik untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau lingkungan pejabat negara eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi siapa saja punya peluang untuk jadi presiden asal sudah jadi calon pejabat negaranya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Pak Prabowo kan udah 3 kali ikut pemilu, tidak dimenangkan. Mungkin menurut saya, mungkin Tuhan belum percaya kali dengan Pak Prabowo. Semoga yang akan datang mungkin bisa percaya sama Pak Prabowo. Itu aja, terima kasih. Menurut saya peluangnya akan besar kalau yang diajak menjadi calon wakil presidennya itu Pak D. Jokowi lagi. Selama Pak D. tidak terlibat dalam koalisi dengan Pak Prabowo, menurut saya sampai seumur hidup Pak Prabowo tetap akan jadi runner-up juara kedua saja. Pak Prabowo kan kali calon wapres 2 kali presiden. Sebenarnya begini, kalau kita lihat tahun 2024 itu yang sudah menyatakan deklarasi kan Gerindra, PKB dengan Pak Prabowo, terus kemudian PDIP belum, terus kemudian Golkar, PAN, P3 sudah gitu kan. Kemungkinan sih ada 3 calon, tapi sebenarnya dari 5 calon yang sudah disampaikan ini kan sekarang lebih dekat ke pemimpinan ke Pak Jokowi yang sekarang. Jadi ini mungkin agak seru. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu serius juga sih Mas. Sebenarnya kan kalau Pak Prabowo bisa juga, ya bisa juga enggak, kan masih banyak juga kan sebenarnya. Tapi yang pasti begini, kalau saya sih berharapnya siapapun presidennya, yang penting secara dukungan politiknya kuat. Karena kalau dukungan politiknya nggak kuat, nanti kita capek. Jadi presidennya capek kesana kemari nyari dukungan, akhirnya nggak kerja. Yang penting kan bisa kerja nih kan gitu. Terus kemudian juga mulai bersih-bersih lagi, dilanjutkan bersih-bersihnya supaya negara ini cepat maju, anggarannya benar-benar terserap untuk pembangunan. Jadi hubungan politik harus solid, terus kemudian ya orangnya harus mau bersih-bersih ya pasti musuhnya banyak kan. Nah itu aja. Nah kalau mau bersih-bersih tapi dukungan politiknya kuat, nanti sih akan stabil bangsa kita ini. Saya sih ya boleh-boleh aja ya Pak Prabowo mencalonkan diri, karena itu hak dari masing-masing partai kan. Cuma yang perlu yang ingin saya komentar itu dari telepon yang sebelumnya itu yang pemimpin harus agama Islam dan lain-lainnya. Kita udah terbukti, kita punya presiden dulu agamanya apa gitu loh. Ya jadi agama di Indonesia itu boleh bilang cuma pajangan ya, gitu loh. Yang pemimpin daerah ini juga kita lihat sebagian besar agamanya apa itu juga pajangan gitu loh. Ya jadi tolong deh, kalau ada pemimpin yang bagus gitu ya. Tapi kebetulan dia nggak bukan agama yang mayoritas, ya tolonglah dibuka matanya gitu. Kalau mau bangsa ini maju, ya makasih. Kalau kan atau kesempatan sih mungkin aja bisa menang ya Pak Prabowo ya. Karena kan nanti lawannya bukan Pak Jokowi, tapi saya hanya minta nih Pak Prabowo atau siapapun capresnya nanti kalau mau bikin kampanye politik jangan bawa-bawa isu saya dah. Tetap membela Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya melihat ini peluang terakhir Pak Prabowo, dan asal tidak melakukan blunder yang keterlaluan, artinya ya seperti kemarin dia waktu lawan Jokowi dia membuat satu, menurut saya ya, dengan didukung oleh satu golongan yang lumayan ekstrim, akibatnya banyak pemilih dia yang juga ikut lari. Nah ini mudah-mudahan tidak ada kuda hitam yang tiba-tiba muncul juga. Mestinya sih kalau dihadapi dengan strategi yang biasa-biasa saja,
Pak Prabowo bisa menang. Terima kasih. Dengan pengalaman 3 kali mencalonkan baik presiden maupun wapres, saya rasa Bapak Prabowo bisa makin belajar banyak dan kita doakan semoga berhasil. Itu aja komen saya. Kalau menurut saya kuncinya ada di PDI Perjuangan. Apakah mereka memajukan calon yang tepat atau tidak? Jadi kalau memajukan misalkan Pak Ganjar, yang saya rasa peluang Pak Prabowo akan lebih berkurang dibandingkan kalau PDI Perjuangan memajukan Puan. Jadi sebenarnya PDI Perjuangan akan berperan sangat penting dalam Pilpres tahun 2024. Saya cuma komentari, kalau menurut saya kita cari satu visi. Menurut saya si Jokowi itu ada di banyak Pranowo dengan presiden yang kita sekarang ini Pak Jokowi. Dia menurut saya itu ada satu visi. Karena untuk melanjutkan pembangunan yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi. Menurut saya kan Pak Prabowo di 2024 kecil ya. Karena terus terang kalau kita berpikir ke depan, kita harus mencontoh negara yang maju, yaitu negara Tiongkok ya. Dan kita lihat track record dari presiden di RRT sebelum Xi Jinping sampai Xi Jinping itu jelas-jelas memang hasil dari kaderisasi yang lama. Kita tahu Xi Jinping tidak serta-merta jadi presiden karena popularitas saja, tetapi karena dedikasinya dia terhadap memimpin dari mulai desa, kota, bahkan beberapa kali menjadi gubernur, dan itu melalui satu proses yang panjang. Jadi memimpin negara menurut saya bukan hanya sekedar pemimpin partai ataupun punya uang banyak ataupun punya backingan besar. Tidak, kedepannya itu suatu pemimpin negara itu harus bisa mengerti tata kelola negara itu sendiri, dan itu harus dikaderisasi dari mulai desa, kecamatan, kota, bahkan provinsi. Dan kita sebagai seluruh rakyat Indonesia, saya pikir kita harus cerdas melihat siapa yang bakal kita pilih sebagai pengganti Jokowi dengan kriteria seperti itu. Kita nggak usah mimpi-mimpi lah, kita mencontoh aja yang bagus. Yang bagus adalah ya Cina sekarang, negara Cina. Nah, pemimpinnya itu adalah satu godokan, bukan asal sekedar nama, baliho, ataupun apapun pemimpin partai. Kalau menurut saya, KPU harus membatasi untuk pemilihan maju presiden Pilpres. Harusnya dibatasi maksimal 3 kali. Setelah itu harus tidak boleh ikut untuk pemilihan tersebut. Kedua, harus memberikan kasih kesempatan kader-kader partai yang muda, yang berdedikasi tinggi dan integritas tinggi dan kejujuran yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sama tuh, pemimpin bukan dari partai atau penguasa apa, dia punya pengalaman. Jadi bangsa kita baru bisa maju. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.